Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTubeku, ketemu lagi nih dengan Abah. Di kesempatan kali ini, Abah akan sedikit berbagi pengetahuan lagi seputar YouTube ya. Banyak yang bertanya, kenapa sih video-video kita itu tidak pernah dimunculkan di beranda-beranda para pengguna YouTube? Yang mengakibatkan video kita itu selalu sepi penonton. Sedangkan kita berharap di saat kita sudah membuat video dan upload video kita itu bisa disebarluaskan kepada para pengguna YouTube dan dimunculkan di beranda-beranda para pengguna YouTube juga. Yang pastinya apabila video kita selalu muncul di halaman beranda, berkesempatan mendapatkan klik dan bisa mendapatkan penayangan atau viewer ya. Nah, sebelumnya mungkin Abah sedikit jelaskan, apa itu beranda? Beranda adalah halaman pertama yang dilihat penonton saat pertama kali membuka aplikasi YouTube. Nah, apabila ada pengguna YouTube nih membuka aplikasi YouTube dan ternyata video kita muncul, sudah pasti kalau memang video kita pembuatan thumbnailnya sudah menarik dan membuat penonton tersebut penasaran ingin mengklik, sudah pasti video kita akan mendapatkan viewer ya. Nah, intinya di saat kita membuat video, yang harus kita pelajari adalah pembuatan thumbnail. Dan bukan hanya thumbnail, metadata di video kita itu harus betul-betul sesuai. Kenapa? Jangan sampai isi konten kita tentang tutorial, tetapi justru di bagian kategori kita isikan musik. Konten kita tentang masak, tentunya konten kita tentang masak, kita pilih ya cara dan gaya. Beda dengan konten-konten tentang ngevlog. Mungkin kalau ngevlog biasanya menggunakan kategori vlog dan orang. Nah, yang harus kita perhatikan apabila video kita itu ingin selalu muncul di halaman beranda dan berkesempatan banyak penonton, pertama kali di saat kita upload, YouTube akan menilai 2 jam performa video kita itu bagaimana. Kalau video kita dalam hitungan 2 jam nih performanya, misalkan bisa mendapatkan rasio klik bagus, penayangan bagus, dan durasi tonton bagus, video kita akan terus selalu muncul di halaman beranda. Karena dalam 2 jam tersebutlah betul-betul jam yang rawan. Kenapa? Karena saat pertama kali video kita dipublikasikan, YouTube langsung menyebarluaskan kepada para pengguna YouTube sebanyak, misalkan sahabat semua, sebanyak 1000 kali nih video kita disebarluaskan, tetapi justru video kita itu hanya mendapatkan klik sebanyak 10 atau 20. Sudah pasti performa video tersebut jelek ya. Kalau video kita disebarluaskan atau ditayangkan di beranda-beranda YouTube sebanyak 1000 kali dan ternyata video kita bisa mendapatkan rasio klik atau bisa mendapatkan penayangan 200 atau 300, itu sangat lumayan. Jangan sampai di saat video kita disebarluaskan atau ditayangkan kepada para pengguna YouTube sebanyak 1000, tetapi justru video kita hanya mendapatkan penayangan sedikit. Itu video kita akan langsung menghilang di beranda YouTube. Coba kita perhatikan video-video yang selalu muncul di halaman beranda. Apa sih mereka yang membuat kita penasaran ingin mengklik? Pasti kita yang biasa aktif menonton YouTube, yang pertama kali dilihat adalah thumbnail ya. Tidak melihat dulu judul, yang dilihat adalah thumbnail. Kalau memang thumbnail tersebut memang betul-betul memikat, ingin diklik karena menarik nih dari cara tulisannya mungkin ya, dari kata-katanya membuat kita penasaran, pasti diklik. Nah, setelah melihat di bagian thumbnail, yang dilihat kedua kali adalah judul. Nah, judul tersebut betul-betul harus membuat penonton penasaran juga. Kecuali kalau konten kita tentang tutorial. Kalau konten tentang tutorial, kata kunci harus ada di bagian judul. Kata kunci itu adalah bagian dari isi konten kita. Kenapa? Mungkin kalau konten tentang tutorial, kalau video kita
tentang tutorial nih, pastinya kita mengisikan kata kunci supaya video kita itu di saat ada penonton nih mengetikkan kata kunci atau pencarian di beranda YouTube, video kita itu akan disuguhkan oleh YouTube kepada penonton tersebut. Nah, usahakan saat ini untuk video-video kita nih bisa mendapatkan penonton, karena video kita selalu muncul di halaman beranda-beranda para pengguna YouTube. Usahakan pertama kali kita pelajari dulu pembuatan thumbnail. Untuk thumbnail itu betul-betul sangat berpengaruh saat ini ya. Kalau thumbnail kita kalah saingan, video kita akan sepi. Meskipun isi konten kita bagus, tapi thumbnailnya tidak menarik, dijamin video kita akan sepi. Beda dengan mungkin kalau pembuatan thumbnailnya yang menarik, apalagi mungkin clickbait ya, isi thumbnailnya seperti ini. Tapi kalau isi kontennya tidak sesuai, mungkin video kita itu akan buruk performanya. Beda dengan nih sahabat semua tentang tutorial YouTube. Kita kan tahu tentang tutorial YouTube banyak konten-konten yang membahas seputar YouTube, membuat thumbnail yang betul-betul membuat penasaran. Contoh, gaji 100 juta dari hasil video short. Nah, itu kan tidak masuk akal. Contoh, sahabat semua, hanya hitungan 2 hari bisa mendapatkan 1000 subscribe. Itu kan tidak masuk akal. Contoh lagi, sahabat semua, hanya hitungan 3 hari channel kita bisa dimonetisasi dari 0 ya. Itu juga tidak masuk akal. Nah, apabila pembuatan thumbnail seperti itu, sudah pasti penonton akan mengklik karena penasaran, meskipun isi kontennya tidak sesuai. Sahabat semua tahu ya, 1000 subscribe cukup lakukan ini, bisa jadi sehari kita bisa dapatkan. Nah, mereka kan penasaran, kok 1 hari bisa mendapatkan 1000 subscribe, sedangkan sehari untuk bisa mendapatkan 5 aja sangat-sangat sulit. Nah, tapi kalau thumbnailnya menarik, itu abah jamin penonton akan mengklik ya. Nah, jadi yang harus kita perbaiki di saat kita membuat video, pertama kali kita perhatikan metadata, dan yang kedua kita isi thumbnail yang betul-betul ya membuat penonton penasaran ingin mengklik video kita. Dan di bagian judul pun kita harus perhatikan ya. Dan usahakan sahabat semua di saat kita upload, supaya video kita bisa mendapatkan ketiga syarat tersebut, pastikan dulu jam waktu upload. Jam waktu upload itu kita bisa melihat di bagian analitik ya. Di bagian audiens itu dijelaskan warna-warna untuk melihat warna seperti ini, penonton sedang banyak buka aplikasi YouTube. Jadi intinya buat sahabatku para YouTuber pemula, di saat kita baru membuat channel YouTube dan ingin video-video kita bisa mendapatkan banyak penonton, usahakan kita pelajari dulu cara pembuatan thumbnail ya. Apabila cara pembuatan thumbnail sudah selesai, mungkin yang harus kita perbaiki cara pembuatan konten. Nah, itu saat ini yang harus kita perbaiki ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTubeku. Tetap semangat dan tetap optimis, jangan sampai kita tinggalkan saling bersilaturahmi sesama YouTuber pemula, karena dari YouTuber pemula lah yang akan bisa meningkatkan penonton di video kita, meningkat, performanya akan bagus. Dan ingat, cara kita berkomentar di video kita itu sangatlah penting ya. Usahakan komentar sesuai dengan isi kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.